Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020, kita akan melaksanakan ibadah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Patnyati SPH Liturgus Bapak Apridin Tiku Kendek dan dilayani oleh lingkungan Gloria. Berita jemaat untuk kita hari ini, Romawi yang kedua, kebaktian lingkungan dan syukuran. Sesuai dengan berita jemaat, apabila ada permintaan dari warga jemaat akan dilayani ibadah persekutuan doa atau dilaksanakan doa-doa di tempat Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal yang tertera pada lembaran berita jemaat. Berita keuangan sampai hari ini jumlah keadaan kas jemaat GKS Wabilah berjumlah 45.968.300 rupiah. Berita lain-lain ada satu buah surat atestasi yang kami bacakan demikian. Gereja Kalimantan Apanggelis, anggota PGI, Resort GKI Buntok, Majelis Jemaat GKI Buntok, nomor 66 BPH MJ GKI miring Bitika miring U titik 5 Romawi miring 07 miring 2020, perihal surat pindah atestasi kepada yang terhormat pimpinan Majelis Jemaat GKS Wabilah di Sawabilah. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Buntok dengan ini menyerahkan keluarga di bawah ini dan mohon diterima untuk mendapatkan pelayanan gereja kepada Majelis Jemaat GKS Wabilah. Nama kepala keluarga Sopidino, tempat dan tanggal lahir Tabak Kenilan 1 Januari 1961, alamat asal Jalan RA Kartini nomor 21 RT 10 RW 02 Jelapat, wilayah pelayanan lingkungan Parapah, dengan pengikut anggota keluarga sebagai berikut. 1. Mariani, tempat tanggal lahir Bundar 19 Maret 1952, pulang tempat tanggal lahir Bundar 19 Maret 1962, status istri. 2. Philadelphia, tempat tanggal lahir Buntok 19 Juli 1995, status anak. Demikian surat atestasi ini dibuat dan diberitahukan kepada keluarga yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan menyertai tugas dan pelayanan kita. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Buntok, Ketua Pendeta Antariksa FH Untung MTH, Sekretaris Pendeta Udayanto Yiliwat Esud. Demikian berita jemaat atestasi untuk kita pada minggu hari ini. Selamat beribadah,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7 bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyi dari nyanyian PKJ 129 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. PKJ 129 ayat 1 dan kedua. Kau perkasa, kau lemah.
Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari Minggu ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Karena kami sangat berterima kasih kepadamu, Engkau masih memberikan napas kehidupan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mengaku dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat selama ini ya Tuhan, baik perkataan, perbuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Mohon ya Tuhan, ampunilah dosa kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami dapat berkenan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bapa dalam surga, perbaharuilah hidup kami masing-masing dalam kehidupan kami, dalam setiap warga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari PKJ 126 ayat 1 sampai yang kedua. PKJ 126 ayat pertama dan kedua. Hanyalah Yesus juru selamat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik
bagi orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan napas kehidupan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumahnya yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat kami yang datang memuliakan Engkau pada saat ini. Sucikanlah tubuh dan jiwa kami, karena sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami baca ini ya Tuhan menjadi terang dan damai sejahtera bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah memohon dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai yang ke-33 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perikop yang kedua yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ia ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perikop yang ketiga, perumpamaan tentang pukat, ayat yang 47 sampai ayat yang ke-52. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan sama-sama. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Dipersilakan kembali duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB 119, bait pertama dan bait yang ketiga. Kita siapkan jemaat kitab Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Di Minggu tanggal 26 Juli 2020, Kejadian 29 ayat 15 sampai ke 28. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Keluarga kami masing-masing sebagai gereja kecil berkumpul dalam nama Tuhan. Keluarga kami mengundang hadirat Tuhan hadir, sehingga ibadah persekutuan yang kami lakukan di tengah kehidupan keluarga kami menjadi berkat yang tidak bisa dirampas oleh dunia, tetapi menjadi berkat yang akan menjamin kehidupan kami di tengah kesulitan, kesukaran kehidupan ini. Pada saat ini Allah Bapa di surga, kami bersama akan merenungkan firman kebenaran ini. Kami memohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus. Kami memohon Tuhan yang memampukan kami untuk menyampaikan ini dengan benar.
Dan Tuhan yang memampukan jemaat untuk mendengar dan mengaminkan setiap perkataan Tuhan ini. Kekuatan firman ini membuat kami teguh di tengah badai hidup. Kekuatan firman ini membuat kami berlimpah dalam pengharapan. Kekuatan firman ini menjamin hidup kami sempurna. Perkataan Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Kejadian 29 15 sampai 28 saya baca dalam nama Tuhan. Dengan judul Yakub di rumah Laban. 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anak yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, budaya instan itu mewarnai perjalanan perjuangan kehidupan zaman sekarang ini. Dan itu jemaat kekasih Tuhan berdampak pada semangat juang seseorang. Budaya instan itu berdampak pada semangat juang seseorang, di mana kita melihat orang yang terikat atau mencintai budaya instan itu tidak mau berlelah-lelah untuk berjuang meraih sesuatu.
Orang berharap untuk mendapatkan yang diinginkan itu dengan mudah, tanpa harus bekerja keras, tanpa harus berjuang. Jadi dia mendapatkan itu secara cepat, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan itu mewarnai kehidupan dunia kadang sekarang ini. Sementara jemaat kekasih Tuhan, Tuhan itu lebih mencintai proses dalam kehidupan ini. Kadang manusia hanya melihat apa yang dihasilkan, tetapi Tuhan memperhitungkan bagaimana proses kesetiaan untuk mendapatkan. Karena itu dia akan memperhitungkan setiap proses demi proses yang dilalui oleh manusia. Kita akan belajar perjuangan cinta Yakub untuk Rahel menjadi inspirasi kita. Tidak instan, jemaat. Perjuangan Yakub mengejar cinta Rahel ini sangat menyentuh. Dan jemaat kekasih Tuhan, nas ini sering diangkat dalam khotbah-khotbah pernikahan Kristen. Perjuangan cinta Yakub mengejar cinta Rahel. Yakub ini, jemaat kekasih Tuhan, dalam cerita firman Tuhan ini bekerja dan tinggal di rumah Laban pamannya. Dan dibuat kesepakatan bahwa di mana upah kerja 7 tahun adalah dia akan menikahi Rahel, adiknya Lea. Dia akan menikah dengan Rahel. Yang terjadi 7 tahun itu, jemaat kekasih Tuhan, tulus Yakub bekerja. 7 tahun itu dirasakan oleh Yakub, dikatakan dalam firman ini karena kekuatan cinta itu hanya beberapa hari saja. Itu dikatakan dalam firman ini. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaan 7 tahun itu, ternyata dia dibohongi. Ditipu oleh pamannya Laban, diberilah Lea menjadi istrinya. Dan jemaat kekasih Tuhan, dikatakan Laban mengharuskan kembali Yakub ini bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Si Yakub ini tahu dia dibohongi, diberikan Lea setelah 7 tahun pertama. Akhirnya untuk kembali mendapatkan Rahel, karena kekuatan cintanya pada Rahel, 7 tahun lagi dia bekerja menjadi 14 tahun. 14 tahun bertahan dalam kekuatan cinta dan perjuangan itu, jemaat, tidak mudah. Dalam masa perkenalan laki-laki dan perempuan, mungkin hanya ada beberapa orang saja yang bertahan dalam waktu 14 tahun memperjuangkan sebuah cinta. Dan itu dilakukan Yakub. Saya melihat melalui firman ini, jemaat kekasih Tuhan, Yakub ini adalah orang yang tidak pernah pantang untuk menyerah dalam sebuah perjuangan hidup. Pertama 7 tahun menikah, kemudian 7 tahun kedua dia menjadikan Rahel sebagai istrinya. Jadi jemaat kekasih dalam Tuhan, ketulusan hati untuk berjuang itu pasti berbuah berkat. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh gereja, melayani dengan ketulusan motivasi hati yang murni. Jadi Yakub ini tulus, dia 14 tahun itu berjuang. Dan dengan sikap pantang menyerah, dia akhirnya mendapatkan cinta Rahel, cinta yang sejati. Kalau kita refleksikan firman ini menjadi sebuah perenungan kita di minggu ini, ada 2 hal yang mau kita angkat dan kita renungkan. Pertama, jemaat kekasih Tuhan, hidup ini perjuangan. Dan hidup ini terus berjalan, maju ke depan. Dan waktu itu jemaat kekasih Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Perputaran waktu itu terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan tersebut kita tidak tahu apa proses yang harus kita lalui,
apa tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya katakan salah satunya di tahun 2020 yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan adalah salah satunya bagian dari pandemi virus corona ini. Satu tantangan yang menakutkan, luar biasa. Tetapi Yakub, saya mengatakan, memberi inspirasi, jangan kita pantang menyerah. Tetap semangat, gigih, tekun. Dia berjuang tidak putus asa selama 14 tahun. Dan akhirnya dia berhasil meraih berkat terbaik dari Tuhan. Karena kenapa? Orang yang tidak gampang menyerah itu karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang tidak gampang menyerah adalah orang yang mengandalkan kekuatan dari Roh Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Bukan mengandalkan manusia. Apa dikatakan? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 mengatakan demikian. Dan yang kedua, saya melihat tersentuh ketulusan hati Yakub ini. Laban ini termasuk orang yang licik, menipu, dia berbohong terhadap Yakub. Meskipun dibohongi, tidak dikatakan Yakub meronta-ronta marah terhadap Laban, tidak ada. Tetapi Yakub jemaat tidak menaruh dendam karena dia tulus hati. Orang yang tulus itu jemaat, dia mampu mematahkan rantai kemarahan, kejahatan, kelicikan dalam kehidupan ini. Dan orang tulus itu pasti memenangkan itu semua. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, orang Kristen berbeda dari orang dunia. Yang jahat dibalas dengan yang baik. Bukan yang jahat dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau ingin hidup kita lebih baik, kita harus memiliki hidup yang tulus, menjalani hidup ini. Jalani prosesnya, ikuti alur Tuhan. Dan kita yakin ketulusan itu, ending akhirnya pasti berujung indah dan manis dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah Tuhan menguatkan kita. Dan hari ini jemaat kekasih Tuhan, saya sudah menyampaikan surat permohonan cuti selama 3 bulan ke depan. Di tengah pandemi virus corona ini mengerikan. Memang mengerikan. Tapi saya memohon doa jemaat sehingga semuanya nanti dilancarkan, dimudahkan 3 bulan ke depan. Sampai dengan 27 Oktober saya akan cuti. Tapi doa saya untuk jemaat tetap, dan saya mengharapkan doa jemaat kita bersama-sama. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kekuatan doa di tengah pandemi ini. Kalau kita melihat perkembangan luar biasa terjadi di Kabupaten Barito Selatan, terbatas kekuatan kita, tapi doa mengubah segala sesuatu. Kita yakin Tuhan memberkati, meneguhkan, menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Puji-pujian dari salah satu penatua diakon lingkungan Gloria. Kami sediakan waktu dan tempat. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku
memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman kebenaran yang sudah kami dengar. Kami memegang setiap janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap orang yang mengaminkan, melakukan, memelihara firman itu pasti berbahagia hidupnya. Bapa di surga, kuatkan kami dalam kami menjalani setiap proses waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak rintangan perjuangan, tetapi hati kami tetap bersandar dalam kekuatan Tuhan untuk terus berjuang,
menatap hari esok terbaik di dalam Tuhan. Berkati Allah Bapa di surga setiap keluarga yang menyembah Tuhan pada saat ini. Keluarga Kristen diberkati dalam jemaat ini. Bela kasih, cinta, anugerah, berkat yang datang dari Tuhan menjamin memelihara hidup mereka. Ada rintangan, ada air mata, ada sehat, sakit, suka, duka, tangis, tawa, pasang surut kehidupan harus dilalui. Tetapi bersama dengan Tuhan, keluarga Kristen kami pasti dimenangkan. Bapa di surga, biarlah keluarga kami percaya akan janji Tuhan. Suami istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu. Biarlah keluarga kami sungguh-sungguh menjadi tempat bagi kami mengasihi dikasihi, mencintai dicintai. Bapa di surga, di minggu terakhir bulan Juli ini, kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan iman kami. Terlebih di tengah situasi pandemi virus corona ini. Agar kami tetap percaya bahwa Tuhan pelindung, penjaga, menjadi benteng yang teguh. Sehingga kami yakin dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Berkatilah Bapa di surga bangsa negara kami. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, terutama pemerintah desa kami di tempat ini. Biarlah bersama-sama dengan hikmat takut akan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Tapi kami yakin dengan hikmat Tuhan, kebijakan-kebijakan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah Bapa di surga gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, di berbagai-bagai tempat dalam tugas pelayanan persekutuan kesaksian, baik dari tingkat sinode, majelis rusot, majelis calon rusot, majelis jemaat, terutama di tempat ini majelis calon rusot Malawin Raya ini. Biarlah Tuhan bersama dengan majelis-majelis jemaat, kami tetap bersama bergandengan tangan, menyuarakan kasih, cinta yang datang dari Tuhan. Berkati majelis jemaat GKI Sababila ini. Di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, kami tetap bersama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan melihat pelayanan kami pada pagi ini. Bersama dengan pengurus lingkungan Gloria, mereka semua yang terlibat dalam perekaman dan penyiaran ini. Mereka semua menggunakan karunia dan talenta dipakai oleh Tuhan. Sekecil apapun yang kami kerjakan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi Tuhan menyempurnakan seluruh pekerjaan baik ini menjadi berkat di tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami serahkan, kami semua anggota jemaat Tuhan tetap menjaga diri kami dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Kami yakin dan percaya melalui kedisiplinan kami menjaga diri dan kesehatan kami dijauhkan dari hal yang tidak berkenan. Berkati Allah Bapa di surga, tenaga medis, aparat keamanan, para dokter, perawat yang terjun langsung menangani pandemi virus corona ini. Baik juga pasien yang terpapar. Kami yakin dan percaya mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang akan berjuang menjaga, menyelamatkan kehidupan mereka. Terutama di tempat kami ini ya Tuhan, Kabupaten Barito Selatan ini. Kami yakin dan percaya pada waktunya segala sesuatu ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Kekuatan doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, kami serahkan orang-orang sakit di rumah sakit. Kami serahkan juga ya Tuhan jemaat-Mu yang berduka cita.
Kami serahkan jemaat Tuhan dalam minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran perkawinan. Dan juga jemaat Tuhan yang mendukung dengan setia dan iman untuk pekerjaan pelayanan bagi nama Tuhan. Kami yakin berkat yang tidak berkesudahan akan terus mengalir bagi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kami sungguh melihat bahwa meskipun situasi sulit sekalipun, berkat Tuhan tetap menjamin kehidupan jemaat-Mu dengan sempurna dan luar biasa. Bapa di surga, berkati usaha pekerjaan kami, berkati tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan tiap-tiap hari. Kami tidak melihat itu sebagai beban, tapi kami memandang itu menjadi tempat terbaik bagi Tuhan, bagi kami untuk menanti setiap berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang kami kerjakan, yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, sehingga boleh menjadi kepujian, kemuliaan, hormat bagi kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan masa depan kehidupan kami masing-masing, cita-cita dan perjuangan kehidupan kami. Tuhan penjamin kami, dan Tuhan memberikan bagi kami roh keberanian untuk menatap hari esok kami. Berkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan menjadi alat yang terindah di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kepujian dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang umur hidup ini dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa di surga penuh iman, dalam ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kami serahkan doa-doa kami. Kami angkat bersama kepada Tuhan dan mengucapkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memasuki persembahan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur hingga saat ini, karena kami merasakan apa yang kami miliki berupa harta, pekerjaan, dan hasil usaha kami. Itu adalah berkat pemberian daripada-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan korban syukur. Tolong berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, agar kami pakai untuk memperkuat kerjaan-Mu di muka bumi ini dan untuk menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 153 bait pertama dan baitnya yang kedua. PKJ 153 bait pertama dan yang kedua. Apakah pakailah seluruh hidupmu.
Kembali kita menyanyi dari PKJ 154, bait pertama dan bait yang ketiga. Setiakah diriku padamu? Tuhan diundang berdiri. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita selesai, jemaat duduk.